fikih Baitul Malnya diperluas, jangan hanya untuk membela penguasa, ngomong seolah-olah APBN itu seperti Baitul Mal, tapi dia tidak pernah mengkritisi mengambil sumber pemasukan Baitul Mal dalam hal ini APBN dari pajak. Padahal pajak itu haram. La yadkhulul jannata shahibul maksi. Nggak akan masuk surga orang ngambil pajak. Kenapa? Jangankan 100 juta, 100.000, 10.000, 1 rupiah saja penguasa mengambil harta dari rakyatnya tanpa dalil syar'i, berarti itu zalim. Nggak bisa atas alasan ini untuk pembangunan. Enggak. Kalau untuk pembangunan rujuk syariat. Bagaimana syariat Islam membangun negara? Apakah diambil dari pajak? Enggak. Ada harta al-milkatul ammah yang begitu berlimpah ruah hari ini seperti tambang batu bara, tambang nikel, ya kan? Apalagi nikel sekarang lagi luar biasa. Industri mobil kendaraan listrik itu butuh bahan baku nikel luar biasa. Indonesia ini surganya nikel, tapi tidak punya industri yang luar biasa terkait nikel. Yang untung beliung siapa? Cina. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di tol itu kan kendaraan BYD itu kan begitu banyak karena paling murah. Kenapa? Bahan bakunya murah, dia bisa bersaing dengan Tesla. Kenapa? Dia ngambil nikelnya dari Indonesia yang murah meriah, yang diobral sama penguasanya. Jadi ada nikel tidak dikelola, itu bisa jadi pemasukan APBN. Giliran butuh APBN, rakyat jadi kejar-kejar pajak. Coba bayangkan. Ada kisah menarik itu di medsos. Seorang ibu-ibu ketika membangun bisnis, usaha kecil-kecilan, negara nggak pernah datang. Misalnya, Bapak mau usaha apa? Kami bantu ya, ini modal. Caranya begini biar untung. Oh, kalau ini nggak untung nih Pak, hindari Pak. Bapak tokonya agak yang sini. Kalau di sini nggak tembus itu masyarakat jarang lewat. Kalau di sini potensinya insya Allah besar. Nggak pernah datang begitu. Ada orang merintis UMKM sendiri, banting tulang, tertatih-tatih, kadang jatuh, bangkit, berdiri lagi. Begitu sudah mulai untung, datang pegawai pajak. Bapak ini ada pajak PPh-nya, PPN-nya, semua ditarik. Coba. Negara hadir bukan untuk menolong rakyat, tapi negara hadir untuk ngambil punya rakyat. Yang dalam syarat Islam tidak punya dalil syar'i, itu zalim. Apa coba dasarnya pajak itu diambil? Pernahkah itu dilakukan oleh para sahabat, para nabi, atau generasi setelahnya? Tidak. Dalam Islam memang ada yang disebut dengan doribah. Memang mirip pajak, tapi beda. Pertama, doribah itu hanya ditarik kepada umat Islam. Jadi non-muslim nggak ditarik pajak dalam Islam. Jadi disebut doribah. Kedua, doribah itu ditarik dalam kondisi insidental. Kondisi tertentu, misalkan ada pajak klik, baru ditarik. Ketiga, doribah itu ditarik kalau saat Baitul Mal kosong, nggak ada duit, baru narik pajak. Kalau Baitul Mal masih banyak duit nikel, duit batu bara, duit macam-macam, ngapain narik pajak? Haram. Nggak boleh cari-cari alasan narik pajak dalam Islam. Jadi insidental. Dan keempat, jumlah yang diambil cukup untuk mencukupi kebutuhan insidental. Kalau bencana selesai ya udah nggak narik pajak lagi. Kalau pajak hari ini kan kontinu, semua kena, kaya miskin kena, muslim ataupun non muslim kena. Bapak Ibu minum air ini udah kena pajak PPN ini. Yang minum ini bukan hanya orang kaya raya, setiap orang butuh minum. Walaupun orang miskin beli ini, ya kena pajak. Dalam Islam orang miskin enggak, malah dia menjadi salah satu asnaf zakat yang wajib disantuni oleh negara. Kan asnaf zakat diantaranya fakir, miskin, ghorim, mu'alaf, ya, fisabilillah dan seterusnya.